Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sari Priani. Di sini saya akan membacakan mengenai abstrak dari pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam layanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan tujuan menggambarkan penggunaan bahasa Indonesia dalam layanan kesehatan seperti perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien di rumah sakit. Di Indonesia sendiri, dalam penggunaan bahasa Indonesia lebih ditekankan penggunaannya daripada bahasa daerah. Hal ini dilakukan oleh perawat agar pasien memahami bahasa yang perawat gunakan. Akan tetapi, seorang perawat juga perlu menghormati bahasa yang digunakan oleh pasiennya, seperti bahasa daerah, karena untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara pemberi dan penerima layanan kesehatan. Dan kata kuncinya di sini adalah bahasa Indonesia dan layanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrina Nur Ajija dengan ujung NIM 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam layanan kesehatan. Bahasa erat kaitannya dengan penyampaian ide atau gagasan yang ada dalam pikiran dan perasaan manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Berikut ini konsep komunikasi menurut Kerap. Bahwasannya, bahasa merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai alat komunikasi, baik komunikasi antara individu yang satu dengan individu lain maupun antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Keragaman bahasa yang terjadi di Indonesia terkadang menjadi salah satu faktor penghambat dalam berkomunikasi. Keragaman bahasa yang ada dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara komunikator dan komunikan. Begitu halnya pada sistem pemberian pelayanan kesehatan, penggunaan bahasa Indonesia menjadi hal yang penting dilakukan oleh perawat agar klien tidak salah dalam mengartikan bahasa yang dimaksud perawat. Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional di negara ini sangat penting digunakan oleh para perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan karena bahasa Indonesia dapat dimengerti oleh penduduk Indonesia sehingga jika menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan pelayanan kesehatan, maka hambatan komunikasi akan semakin berkurang. Walaupun demikian, sebagai seorang perawat harus tetap menghormati bahasa daerah yang digunakan klien. Hal tersebut dilakukan karena seorang perawat harus menghormati budaya yang dibawa klien. Salah satu dari budaya tersebut adalah bahasa. Menurut Holland pada tahun 2017, pasien menginginkan perawat yang melayani mereka memiliki sikap yang baik, tersenyum, sabar, dapat berbicara dengan mudah dimengerti, dan ingin membantu yang tulus dan membantu menghargai pasien dan pendapat mereka. Mereka berharap perawat memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi penyakit sehingga perawat dapat mengatasi keluhan yang dialami oleh masing-masing pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan tujuan menggambarkan penggunaan bahasa Indonesia dalam layanan kesehatan, yaitu perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien di rumah sakit. Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik simak dan catat. Langkah yang lebih penting ialah data analisis yang diketahui makna tersembunyi di balik penglihatan. Keabsahan data adalah uji kredibilitas suatu data yang diperoleh. Keabsahan data ini diperoleh dengan jalan triangulasi data. Hal ini diperkuat dengan teknik pengumpulan data yang tidak hanya satu saja. Triangulasi adalah usaha memahami data melalui berbagai sumber, subjek peneliti, cara atau teori, metode, teknik, dan waktu. Pada gilirannya, triangulasi memiliki banyak makna dengan berbagai istilah, seperti multikasus,
kompleksitas kasus, strategi replikasi, analisis campuran, dan sebagainya. Teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan metode Padan, dan AGI. Dengan teknik dasarnya, teknik pilah unsur penentu atau PUP. Teknik lanjutan dari metode Padan yaitu teknik hubung banding menyamakan atau HBM. Selanjutnya untuk metode AGI lanjutannya ialah teknik perluas dan teknik ganti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satra Azmia Herlanda. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal yang telah kami buat. Dari perumusan masalah dari penelitian ini, kami memfokuskan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan, yaitu dalam pelayanan keperawatan atau asuhan keperawatan. Yang pertama ada manfaat penggunaan bahasa dalam bidang keperawatan terhadap pasien. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama ini untuk mengurangi hambatan dalam berkomunikasi antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Yang kedua ada memberi kemudahan bagi pemberi pelayanan kesehatan, khususnya perawat, dalam memberikan intervensi kepada kliennya. Yang ketiga, memudahkan klien dan perawat dalam berkomunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa pemersatu dan mudah dimengerti oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, sehingga penerima pelayanan keperawatan mudah memahami dan menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Yang kelima, perawat akan lebih mudah dalam menerapkan komunikasi terapeutik terhadap klien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Selanjutnya, ke pembahasan yang kedua, yaitu komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Nah, komunikasi ini adalah elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan kontak dengan orang lain. Di sini ada beberapa tujuan penggunaan proses komunikasi secara spesifik. Yang pertama, mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Yang kedua, mempengaruhi perilaku seseorang. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan. Yang keempat, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Yang kelima, berhubungan dengan orang lain. Yang keenam, menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketujuh, mencapai sebuah tujuan. Yang kedelapan, menurunkan ketergantungan dan menyelesaikan konflik. Yang kesembilan, menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai hambatan dalam komunikasi. Yang pertama ini ada hambatan dari proses komunikasi. Di antaranya ada hambatan dari pengirim pesan. Misalnya, pesan yang akan disampaikan itu belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Lalu ada hambatan dalam penyajian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Lalu ada hambatan media. Hambatan media ini adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. Lalu ada hambatan dari penerima pesan, misalnya kurang perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru, dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Lalu hambatan dalam memberikan umpan balik. Umpan balik yang diberikan tidak menggambarkan apa adanya, akan tetapi memberikan interpretatif, tidak tepat waktu atau tidak jelas, dan sebagainya. Lalu ada hambatan yang kedua, yaitu hambatan fisik. Hambatan fisik ini dapat mengganggu komunikasi yang efektif
cuaca, gangguan alat komunikasi, dan lain-lain. Misalnya itu adalah gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada hambatan semantik. Jadi kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi itu kadang-kadang mempunyai arti mendua atau yang berbeda. Jadi tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan itu. Lalu yang keempat ada hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini kadang-kadang mengganggu komunikasi, misalnya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan. Nah, perawat ini merupakan salah satu pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, yaitu dalam proses komunikasi. Nah, komunikasi yang diterapkan oleh seorang perawat itu yaitu dengan komunikasi terapeutik. Nah, komunikasi terapeutik ini merupakan proses di mana perawat itu berkomunikasi dengan menggunakan pendekatan terencana mempelajari klien. Perbedaan dalam penggunaan bahasa dalam pemberi pelayanan kesehatan, baik yang dilakukan oleh perawat maupun oleh petugas kesehatan lainnya, merupakan faktor yang terpenting yang harus dipahami karena perbedaan bahasa ini akan memberikan dampak terhadap semua proses selama pelayanan kesehatan diberikan. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu pengaruh bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan, yaitu di sini dalam pelayanan asuhan keperawatan. Ada beberapa pengaruh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi dalam pelayanan kesehatan ini. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi penerima pelayanan kesehatan untuk memahami maksud dari pembeli layanan kesehatan. Yang kedua, bahasa Indonesia mudah digunakan oleh penduduk Indonesia sehingga perawat dapat menerapkan komunikasi terapeutik dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bahasa Indonesia dapat mempengaruhi hambatan yang ada. Dalam hal ini adalah hambatan dalam proses komunikasi dan hambatan semantik. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam berkomunikasi sehingga perawat dapat memberikan asuhan yang tepat dan klien juga dapat mengikuti perintah yang diberikan. Apabila komunikasi yang terjadi baik, maka seorang perawat tidak akan menemukan hambatan dalam memberikan intervensi keperawatan. Yang kelima, bahasa Indonesia dapat digunakan di mana saja di wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan pemberian pelayanan kesehatan dapat diberikan di semua lingkup kemasyarakatan, baik itu di puskesmas, rumah sakit, maupun di komunitas yang ada di masyarakat. Lalu yang keenam, memudahkan terjadinya umpan balik antara penerima dan pemberi pelayanan kesehatan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dan pembahasan dalam jurnal yang sudah kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Aryandi. Saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu penting digunakan oleh perawat karena dapat memudahkan perawat dalam berkomunikasi dengan kliennya. Bahasa Indonesia dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap komunikasi yang terjadi antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Di antaranya dapat mengurangi hambatan komunikasi dan mudahnya terjalin komunikasi terapeutik antar keduanya, sehingga intervensi yang dilakukan akan lebih mudah dilakukan karena sudah ada kesepahaman antar keduanya. Bahasa Indonesia yang baik juga sangat penting digunakan oleh perawat dimanapun lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan, baik itu di lingkup personal, keluarga, rumah sakit, maupun di lingkungan komunitas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan yang dapat mengganggu komunikasi antara keduanya.